Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Rais Wicaksono, NIM 2200018225 dari kelas pemrograman web kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu membuat proyek aplikasi web portal data organisasi, survei indeks kesehatan, dan verifikasi kelengkapan administrasi kantor layanan Lazisme DIY. Status dari proyek ini yaitu masih baru. Di sini saya akan mempresentasikan PPT terlebih dahulu sebelum saya mendemonstrasikan webnya. Di sini ada 8 modul. Saya akan jelaskan secara singkat, yaitu modul 1 atau modul pertama, yaitu ada portal utama dan gerbang data organisasi. Jadi sebelum kita mau memilih ke kesehatan organisasi atau kelengkapan organisasi, kita akan melihat portal data terlebih dahulu, di mana ada 2 kotak di sini. Jika kita mengklik kesehatan organisasi, akan muncul ke halaman survei kesehatan organisasi. Jika kita mengklik yang kelengkapan organisasi, akan muncul ke halaman survei kelengkapan organisasi. Nah, sini kita masuk ke modul 2, yaitu dashboard utama dan analisis grafik makro. Nah, di sini di dalam halaman kesehatan organisasi sendiri, di sini ada perhitungan yang sangat akurat dengan grafik pie chart dan diagram seperti ini untuk menghitung jumlah berapa orang yang survei dan hasil jawaban mereka atau penilaian dari masing-masing orang yang survei. Nah, di sini ada rekap data responden dan manajemen amilnya. Sini sangat lengkap karena menampilkan dari ada per wilayah serta menerapkan fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Di sini ada formulir dinamis, yaitu from paling penting untuk pengisian para surveyor. Nah, di sini ada formulir dinamis untuk lanjutan, yaitu di beberapa pertanyaan pasti ada aspek tertentu. Setiap aspek pasti memiliki pertanyaan yang berbeda-beda juga. Nah, di sini ada tahap akhir, yaitu tahap hasil dari rekap jawaban tersebut. Dan di sini kita masuk ke dashboard utama dan analisis grafik kelengkapan organisasi. Nah, di bagian kelengkapan organisasi sendiri itu hampir sama dengan kesehatan organisasi, di mana di sini ada grafik pie chart-nya dan juga ada tabel untuk setiap data yang masuk, penilaian data yang masuk. Nah, di sini ada rekap datanya juga lengkap, ada fitur CRUD-nya juga dan perhitungan yang sangat akurat. Nah, di sini ada formulir isi survei, yaitu bagian yang paling penting, di mana para surveyor atau pengisi jawaban ini dapat mengisi jawabannya dan dapat mengupload gambar bukti. Nah, di sini ada untuk lanjutan dan aksi akhirnya, sama seperti yang kesehatan, ada aspek tertentu dan ada tombol submit. Sini evaluasi hasil akhirnya, yaitu nilai yang muncul setelah kita menginputkan jawaban-jawaban tersebut. Nah, poin pentingnya di sini adalah metode pengembangannya membangun sistem secara natif murni menggunakan kombinasi HTML, CSS, JavaScript, dan PHP tanpa menggunakan framework atau CMS pihak ketiga untuk menjamin performa lokal server yang ringan. Manajemen database menggunakan MySQL dengan ekstensi MySQLi, Object Oriented, bawaan PHP untuk menangani fungsionalitas CRUD, data kuantitatif dari input kuesioner, dan rekapitulasi data amil secara aman pada server lokal (SYAMPP). Struktur folder, pemisahan komponen visual, front-end, template, dan logika program back-end, core functionality, diatur secara terstruktur agar kode program mudah dibaca
clean code, dan dirawat. Oke, itu saja presentasi PPT yang saya lakukan. Itu singkat, kita langsung masuk ke webnya. Nah, di sini webnya sendiri saya simpan di dalam folder magang di web surveillasismo. Nah, setelah kita mengetikkan web surveillasismo ini, otomatis kita masuk ke dalam file index.php, di mana file index.php ini akan menjadi file awal setiap orang yang masuk atau mengunjungi situs ini. Nah, di mana di file index.php ini seperti yang tadi saya terangkan di prototipe, ada dua pilihan, yaitu mau mengisi di kesehatan organisasi atau di kelengkapan organisasi. Nah, di sini saya coba tunjukkan di mana saya akan mengisi yang kesehatan organisasi terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini tertera dashboard rekapitulasi survei kesehatan organisasi Lazismo. Di sini kita bisa pilih tahun, di mana tahun ini saya setting 4 tahun ke belakang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat rekap dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini 2026 ini yang terbaru, di mana kita bisa lihat indeks gabungannya berapa dan statusnya apa gitu. Ya, di mana di sini statusnya itu ada sendiri, yaitu 80% itu sehat, 60-80 itu mampu, kurang dari 60% itu sakit. Nah, di sini seperti yang saya terangkan tadi, ada pie chart-nya dan grafik diagram. Nah, pie chart dan grafik diagram ini akan selalu update setiap ada kuesioner baru yang menginputkan data. Nah, maka logika PHP akan bekerja di sini untuk selalu mengupdate data yang masuk. Nah, kita lanjut ke rekap data responden. Nah, di rekap data responden ini sama 4 tahun ke belakang juga. Nah, di sini kita bisa melihat keterangan-keterangan per wilayah yang sudah mengisi berapa, total respondennya berapa, yaitu, dan ada rekap survei juga. Kita bisa melihat detailnya, bisa mengedit jawabannya, lalu bisa menghapus datanya. Nah, ini ada beberapa data yang diinputkan. Nah, di sini ada rekap nilai dimensinya, yaitu perhitungan akurat juga. Semua yang ada di aplikasi ini menggunakan perhitungan logika PHP yang sangat akurat untuk menghitung setiap data inputan yang masuk. Nah, di mana di sini ada dimensi atau aspek-aspek tertentu yang dihitung per jawaban yang masuk. Tentu ini sangat membantu sekali untuk melihat keakuratan perhitungan tanpa perhitungan manual dengan kita menggunakan logika PHP. Nah, di sini ada rekap nilai induk per kabupaten di Yogyakarta ini. Di mana di sini ada 6 kabupaten di Yogyakarta ini. Kita bisa lihat data akuratnya. Nah, ini nilai setiap aspeknya berapa, terus indeks gabungannya berapa yang masuk. Oke, lalu kita masuk ke isi survei, di mana isi survei ini kita memilih tanggal survei dengan memanfaatkan fitur date. Kalau kita masuk ini, misal kita nama lengkapnya Yudi, untuk pilih jenis kelamin laki-laki, pilih posisinya yaitu misalnya relawan, pilih tingkat, kita pilih tingkat di provinsi. Nah, di sini setiap kuesioner yang masuk akan mengisi mulai dari aspek pertama, yaitu keselarasan internal. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban, dan setiap jawaban ini ada nilai tertentunya, di mana setiap
jawaban ini nantinya akan dihitung menggunakan logika PHP tersebut dan diambil nilainya dalam bentuk angka. Nah, di sini kita coba inputkan. Saya bisa skip videonya saja supaya lebih cepat. Oke, setelah jawaban semua diisi, akan ada tombol kirim hasil survei di aspek terakhir karena sudah mengisi seluruh aspek. Kita kirim hasil survei. Nah, di sini ada rekapan hasil survei kesehatan organisasi yang kita isi. Nah, di sini ada pertanyaan apa, lalu jawaban kita tadi apa, dan ada skor dimensinya yang menunjukkan keterangannya sehat, mampu, atau sakit di setiap tempat tersebut. Nah, setiap aspek. Nah, di sini ada total penilaian kesehatan organisasi yang menunjukkan yang saya inputkan tadi terindikasi sehat, yaitu di atas 80%, yaitu saya mendapatkan nilai 85,45%. Nah, di sini kita ada pilihan isi survei lagi atau kembali ke dashboard. Saya coba kembali ke dashboard. Nah, yang tadi saya inputkan akan masuk ke dalam dashboard rekapitulasi ini nih. Jadi akan selalu terupdate berapa kuesioner yang sudah mengisi dan perubahan apa saja yang tadi terjadi. Nah, begitulah tadi web tampilan dalam survei kesehatan organisasi. Nah, kita beralih ke kelengkapan organisasi ini di bagian kotak yang kanan. Sama tadi ada rekapan selama 4 tahun ke belakang. Nah, di sini ada nilai aspek rata-rata semuanya itu berapa. Nah, di sini ada 4 aspek yaitu infrastruktur tata kelola, sumber daya, amil, dan aktivitas. Di sini ada pie chart-nya dan ada tabel. Nah, ada tabel yang menunjukkan berapa nilai setiap aspek di setiap wilayah. Nah, tentunya ini menggunakan logika PHP juga dan menggunakan tata kelola yang mengutamakan 4 unsur desain, yaitu ada keseimbangan dan tipografi. Karena web ini disusun dengan rapi dan mudah dibaca. Misal di sini di rekap data ini kita bisa melihat wilayah mana dan jumlah yang mengisi sudah berapa. Lalu rekap per wilayahnya, di sini ada fitur CRUD juga, detail edit, hapus, dan rekap nilai kelengkapannya per aspek nih ya. Ya, per aspek dan per kabupaten. Rekam nilai indeksnya. Nah, ini nilai indeksnya kita bisa lihat per kabupaten, kantor layanan mana saja yang mengisi. Nah, di isi survei ini bagian yang paling penting kita sama seperti kesehatan organisasi yang tadi. Kita isikan tanggal, lalu tingkat instansi. Nah, ini kita sudah otomatis kalau kita pilih yang provinsi, sudah otomatis ke lazisme DIY atau lazisme pusat. Kalau kabupaten, nah ini kita bisa pilih kabupaten mana. Kalau kantor layanan, nah kita bisa pilih. Misal kita Sleman, nah kita tulis kantor layanan kita itu namanya apa. Nah, kita pilih yang anu saja, yang kabupaten saja, Gunung Kidul. Oke, karena ini ada 4 aspek, 4 dimensi, dan pertanyaannya cukup banyak, saya akan skip di terakhir saja. Nah, kita sudah masuk ke aspek terakhir, yaitu di aspek aktivitas. Nah, di sini sama, setiap jawaban ada nilai masing-masing. Dimana kalau tidak ada itu nilainya 0. Kalau ada itu 1, kalau ada dan lengkap itu nilainya 2. Nah, tapi di kelengkapan ini ada fitur upload bukti. Nah, dan di sini tuh
bisa upload ya buktinya. Misal kita coba di ini, kita upload gambar lah bebas. Misalnya masukkan gambar, nah ada tulisan cir.jpg dan kita upload lagi di sini. Misalnya ini. Oke, kita kirim hasil survei. Nah, ini data berhasil disimpan. Total skor nilai akhirnya sudah ada. Nah, di sini sama seperti kesehatan organisasi yang tadi, ada hasil survei kelengkapan organisasi. Nah, ini kita bisa lihat di sini nilainya berapa per aspek ini. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa melihat bukti yang kita upload tadi. Nah, oke. Tentunya bukti ini menggunakan direktori upload ya, yang ada di file. Disimpan di mana? Nah, kita bisa lihat di sini. htdoc. Nah, di folder upload ini, di kode program, ya ini dia. Nah, di sini. Nah, ini ada upload file. Arki direktorinya yaitu membuat file upload sendiri. Server lokalnya. Jadi nanti akan kesimpan di situ. Nah, ini sudah keluar indeks kelengkapan organisasinya berapa ya. Dan ada tombol 2 isi survei lagi dan kembali ke dashboard. Kita pilih kembali ke dashboard. Nah, sama. Jadi 2 halaman tadi kelengkapan dan kesehatan itu menggunakan algoritma perhitungan PHP di setiap filenya. Nah, ini menggunakan algoritma PHP dan HTML di sini berfungsi untuk mengatur tata letak webnya. Begitu juga CSS untuk memperindah webnya dengan warna-warna dan desain tadi. Dan seluruh algoritma perhitungan diserahkan ke PHP dan juga setiap inputan data yang masuk kita serahkan urusannya ke logika PHP. Ada di sini semua. Oke. Dan tentu saja web ini menggunakan empat konsep desain, yaitu termasuknya keseimbangan, warnaan, layout, dan tipografi. Supaya web ini terkesan menarik dan mudah untuk dipahami oleh kuesioner maupun orang lain yang ingin melihat data ini. Oke, cukup dari saya video presentasi dan mendemokan aplikasi web survei ini. Saya Rehan Rais Wicaksono. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.